segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Maka Allah menjadikan segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Teman-teman, kalau kita baca ayat ini dan saya sampaikan sebuah pernyataan bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik, dan apa yang Dia buat itu sungguh baik dan sempurna adanya, saya percaya bahwa pasti teman-teman akan setuju dengan pernyataan ini. Bahkan dari permulaan bumi diciptakan, manusia diciptakan, tentu semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan utuh dan sempurna. Makanya waktu Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, Tuhan bilang bahwa silakan engkau mengelola Taman Eden yang ada. Manusia diberikan kepercayaan untuk mengelola Taman Eden, kecuali mengenai pohon pengetahuan yang baik dan jahat, teman-teman. Sampai pada akhirnya, ketika manusia memakan pohon pengetahuan, semuanya berubah. Semua yang tadinya baik berubah menjadi kekacauan. Manusia yang tadinya hidup nyaman, pada akhirnya harus mengalami kesusahan, harus berjerih lelah. Dikatakan di dalam Alkitab, maka engkau akan berjerih lelah ketika akan mencari nafkah, bahkan juga akan bersusah payah saat melakukan persalinan. Semuanya berubah, teman-teman. Karena apa? Karena ketidaktaatan manusia akan perintah Allah. Kenyamanannya berubah, keadaannya berubah, bahkan segalanya berubah. Manusia punya cap baru dan label baru, yaitu sebagai manusia berdosa. Bukan hanya itu, teman-teman. Karena kejatuhan manusia dalam dosa membuat kedekatan manusia dengan Allah itu menjadi terganggu. Yang tadinya dekat menjadi menjauh. Kenapa? Karena pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia memilih untuk bersembunyi dan menjauh dari Allah. Nah, teman-teman, kalau tadi kita sudah baca ayat di mana Tuhan menjadikan segala sesuatunya itu baik adanya, sungguh amat baik. Tapi karena dosa semuanya berubah. Dan saat malam hari ini, saya mau ajak teman-teman sedikit merenungkan bagaimana keadaan kita saat ini. Mungkinkah saat ini ada hal-hal yang membuat teman-teman menjadi berubah, membuat kehidupan teman-teman bergeser dari semula yang baik menjadi tidak baik, khususnya dalam kehidupan kerohanian teman-teman? Apakah teman-teman bergeser posisi? It's okay kalau misalnya teman-teman bergeser ke arah yang lebih jauh lebih baik. Tetapi yang patut disayangkan ketika teman-teman justru memilih untuk bergeser menjauh dari Tuhan. Makanya malam ini saya mau ajak teman-teman Outgrow yang ada, khususnya yang di rumah, yuk kita kembali. Yuk kita kembali, teman-teman. Dan ini yang menjadi tema renungan saya pada malam hari ini, yaitu kembali. Kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembali itu artinya balik kepada awalnya, balik ke tempat yang semula, balik ke keadaan yang semula, balik kepada maksud yang semula. Yuk teman-teman, kita kembali ke keadaan yang semula, seperti yang Tuhan inginkan, seperti maksud Tuhan. Sungguh amat baik maksud Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harusnya kembali? Apa sih yang harusnya kembali? Yang pertama, yuk kita kembali dekat dengan Tuhan. Kita kembali dekat dengan Tuhan. Kedekatan itu berarti berbicara soal hubungan kita. Dan tidak ada yang tahu hubungan kita pribadi lepas pribadi dengan Tuhan. Kedekatan teman-teman dengan Tuhan itu saya tidak tahu. Hanya teman-teman sendiri yang tahu. Saya nggak tahu kalau saat ini ada teman-teman yang merasa aku sudah jauh dari Tuhan. Aku kayaknya nggak layak deh buat dekat sama Tuhan. Udah terlalu banyak dosa yang aku lakukan. Aku nggak layak untuk dekat sama Tuhan. Sehingga teman-teman mungkin memilih mengambil tindakan seperti Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa melakukan ketidaktaatan, mereka memilih untuk apa? Bersembunyi dari hadapan Tuhan.
memilih untuk menjauh dari hadapan Tuhan. Saya gak tahu kalau ada teman-teman yang merasa seperti itu. Aku udah terlalu banyak dosa, aku udah gak layak, aku udah hina banget, udah terlalu jauh aku dari Tuhan. Aku gak bisa dekat sama Tuhan. Satu hal yang perlu teman-teman ingat dengan baik, bahwa setiap kita itu punya cap dan label yang sama. Cap dan label yang bagaimana? Cap dan label sebagai manusia berdosa semenjak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bahkan di dalam Roma 3 ayat 23 katakan, semua orang, termasuk saya, termasuk teman-teman, semua orang itu telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan bukan cuma itu. Di kitab Yesaya katakan, karena dosa, maka terjadilah pemisahan antara manusia dengan Allah. Hubungan manusia dengan Allah menjadi jauh, terpisah karena dosa itu tadi. Ketika kita berbuat tidak benar, ketika kita berbuat tidak taat, yang ada dalam diri kita, perasaan kita adalah perasaan takut, tidak damai sejahtera. Benar teman-teman? Seringkali mungkin kalau misalnya ada perintah dari orang tua, nasihat dari orang tua yang kita langgar, seringkali kita berusaha untuk menghindar dari mama papa aja deh, karena aku tadi gak ngelakuin apa yang mama papa suruh. Atau gampangnya ketika teman-teman berkendaraan tidak punya SIM, tidak punya spion lengkap, misalnya naik motor nih, gitu ya, ketemu dengan polisi, yang ada perasaan teman-teman gimana? Takut. Kalau bisa aku muter balik aja, gak usah ketemu sama polisi itu. Karena apa? Karena ketidaktaatan, karena ketidakbenaran. Ketidakbenaran itu membuat seseorang jadinya ingin menjauh, menghindar. Begitu juga dengan kita. Karena dosa yang kita lakukan, itu yang membuat kita terpisah dengan Allah. Jadi teman-teman, cap dan label kita sama sebagai manusia yang berdosa. Tapi yang menjadi pembeda adalah, apakah kita mau terus tergolong dalam label orang-orang berdosa yang terpisah jauh dari Tuhan, atau kita mau rubah label itu menjadi orang-orang yang berdosa yang sudah dimenangkan karena Yesus, yang sudah dimenangkan dari dosa dan kembali menjalin hubungan yang dekat dengan Allah. Atau kalau kita lihat situasi sekarang ini, ketika teman-teman gak bisa beribadah bersama-sama, cuman bisa ibadah online misalnya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa, aku ngerasa jauh dari Tuhan, cuman ibadah online gak bisa kumpul bareng-bareng teman yang lainnya. Ingat teman-teman, kuasa Tuhan itu gak terbatas. Mau itu ibadah online, mau itu ibadah di gereja, kuasa Tuhan tidak terbatas. Bangkitkan diri kita untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya untuk kita bisa kembali dekat dengan Allah? Saya punya ilustrasi teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini. Ada ilustrasi di sini. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ada manusia dengan Allah. Ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, hubungan dia dengan Allah dekat. Hanya seperti garis lurus. Manusia bisa menghampiri Allah, Allah bisa menghampiri manusia. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, apa yang terjadi teman-teman? Manusia terpisah dengan Allah. Manusia terpisah dengan Allah karena dosa. Seringkali manusia berusaha sedemikian rupa dengan usahanya sendiri untuk bisa menjangkau kembali Allah, tapi gak bisa teman-teman. Entah itu dengan perbuatan baik dia, entah itu misalnya dengan pelayanannya, aku rajin melayani, berarti aku bisa dekat dengan Allah. Gak menjamin teman-teman. Apalagi, aku kan sering memberi korban persembahan, itu juga gak menjamin untuk kita bisa dekat dengan Allah. Semua usaha manusia sia-sia. Jadi apa yang bisa membuat kita dekat dengan Allah?
hanya satu, salib Kristus melalui Yesus. Ketika teman-teman percaya kepada Tuhan Yesus yang menebus teman-teman dengan sepenuh hati, maka ada jalan buat teman-teman sampai kepada Allah. Yesuslah yang menjadi perantaranya. Amin teman-teman. Kita buka di dalam Efesus 2 ayat 13-16. Efesus 2 ayat 13-16. Saya akan bacakan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ada damai sejahtera, bukan lagi ketakutan. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Dosa yang menyebabkan perseteruan. Tapi ketika kita menyerahkan dan mengakui dosa kita di hadapan Yesus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita kembali dekat dengan Allah. Seperti Daud ketika dia jatuh di dalam dosa, dia bilang, Tuhan tahirkan aku. Aku gak mau rohku, Engkau ambil jauh daripada aku Tuhan. Ketika Daud mengaku, Daud kembali dekat dengan Tuhan. Makanya dikatakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita minta Tuhan, ini aku orang yang berdosa dan aku mau kembali dekat dengan Engkau. Aku percaya bahwa darah Yesus yang sudah mengampuniku, yang membuat aku kembali dekat dengan Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kembali? Yang kedua adalah kembali pulih. Kembali pulih dari apa? Dari gambar diri yang salah teman-teman. Di dalam Kejadian 1 ayat 27 katakan, di situ ada penciptaan manusia. Dikatakan maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Entah seberapa banyak anak-anak muda yang saya temui di luar sana yang sudah kehilangan gambar dirinya, yang sudah merasa gambar dirinya rusak. Padahal dari awal sudah dikatakan bahwa manusia diciptakan itu menurut gambar dan rupa Allah. Tapi saat ini gambar diri manusia itu rusak. Rusak karena apa? Kembali lagi, karena dosa. Ada banyak anak-anak muda di luar sana menganggap bahwa aku terlalu hina karena udah banyak dosa yang aku lakukan. Aku gak layak. Gak pantas aku masuk gereja, gak pantas aku melayani. Gambar diri itu telah rusak. Sehingga mereka merasa tidak pantas. Padahal tadi gambar diri kita adalah serupa dengan Kristus. Selain dari dosa, gambar diri bisa rusak karena apa teman-teman? Oleh perkataan dan perlakuan sesama. Ada banyak anak-anak muda di luar sana yang kehilangan gambar dirinya karena perkataan sesamanya. Sudah bukan menjadi hal yang asing. Ah, kamu mah pendek, kamu mah kecil, hitam, kucel. Apalagi, kamu keriting, kamu gak kaya, kamu miskin. Apalagi, ini yang paling sering. Ah, kamu kayak cewek, kamu kayak cowok. Terkadang justru karena perkataan itu membuat seseorang melakukan apa yang dikatakan oleh orang itu. Dan itu merusak gambar dirinya teman-teman. Padahal Tuhan sudah ciptakan kita sedemikian rupa, seturut dengan gambarnya Tuhan. Tapi ingat teman-teman, di ayat yang tadi kita sudah baca, Tuhan menjadikan segala sesuatu itu baik, dan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. So, whatever they say, we are precious. We are so precious.
Saya berharga dan teman-teman juga berharga. Makanya ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sendiri yang berinisiatif cari Adam dan Hawa. Dia panggil Adam dan Hawa. Tuhan mau Adam dan Hawa kembali. Teman-teman, segala sesuatu yang diinginkan kembali, tentu itu adalah sesuatu yang berharga, bukan? Segala sesuatu yang diinginkan kembali tentu merupakan sesuatu yang sangat dikasihi dan dicintai. Gak mungkin teman-teman ketika kehilangan barang kesayangannya, aduh biarin aja deh. Enggak. Ketika sesuatu itu sangat diinginkan kembali, berarti itu adalah sesuatu yang berharga. Itu adalah sesuatu yang sangat dikasihi dan dicintai. Jadi buat teman-teman yang saat ini masih ada dalam kondisi merasa gak layak, merasa hina atau minder dengan keadaan teman-teman, yuk, kembali pulihkan dirimu, kembali pulihkan gambar dirimu, karena engkau berharga, engkau sangat diinginkan kembali. Satu hal terakhir teman-teman, saat ini kalau teman-teman ngerasa teman-teman sudah jauh, ngerasa sudah terlalu rusak gambar diri teman-teman, saat ini juga ambil keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Keputusan apa lagi? Keputusan untuk memulihkan dirimu, memulihkan gambar dirimu yang sudah rusak. Dan itu hanya bisa engkau temui di dalam Yesus. Karena segala sesuatunya, seperti pengkhotbah katakan, ada waktunya, ada maksanya. Akan ada waktunya di mana ketika teman-teman ingin kembali, teman-teman sudah gak bisa kembali. Teman-teman sudah gak bisa kembali karena kesempatan itu sudah Tuhan tutup rapat-rapat. Makanya saat ini teman-teman, ketika kesempatan itu ada, buka hatimu. Katakan, Tuhan, aku mau kembali. Kembali dekat dengan Engkau. Kembali memulihkan diriku. Kembali memulihkan gambar diriku, Tuhan. Sharing ini saya nggak panjang lebarkan teman-teman, tapi yang menjadi kesimpulannya adalah Tuhan menciptakan segala sesuatu itu baik adanya, dan Tuhan punya rencana yang baik buat setiap kita, karena kita adalah orang-orang yang berharga. Tapi karena dosa, segala sesuatunya berubah. Tapi saat ini ambil keputusan untuk kembali dekat dengan Tuhan dan kembali memulihkan gambar dirimu yang rusak. Haleluya. Kita mau sama-sama teman-teman datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan, Tuhan, entah sudah seberapa jauh aku pergi dan berlari, tapi terima kasih karena malam hari ini Tuhan ingatkan aku untuk kembali, karena hidupku berharga. Kita naikkan pujian ini teman-teman. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkan.
padamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. 'Ku tahu Engkau